Halo Grisbers, kalian lagi nonton ditemenin sama Arjuna nih. Namanya juga penduduk negara berflower ya. Ketika menemukan benda yang aneh dikit aja pasti langsung geger dari Sabang sampai Merauke. Berikut ini ada beberapa temuan menghebohkan dengan fakta yang tak terduga. Sebelum lanjut videonya, bagi kalian yang belum subscribe, klik dulu tombol subscribe di bawah video ini. Mari kita bagi pengetahuan dan hal seru lainnya yang ada di dunia ini. Jika biasanya peninggalan bersejarah itu merupakan benda-benda kuno, menariknya sebuah video justru mendadak viral karena berhasil mengabadikan temuan yang gak terduga. Bisa kalian lihat video yang diunggah oleh akun Pejuang Rupiah memperlihatkan ada sejumlah orang sedang menghitung emas batangan sekaligus koin yang kabarnya bergambar Presiden pertama Indonesia yakni Soekarno. Menurut postingan yang diunggah oleh akun Facebook Roswati Sahar, benda yang disebut sebagai emas batangan tersebut berhasil ditemukan di Desa Pinceng Putih, Welado, Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan. Waduh, yang nemuin mendadak kaya dong. Tadi, ada gambar-gambar iklan tadi. Eits, jangan telan mentah-mentah informasi yang beredar ini guys. Hampir aja Mimin mau samperin buat ngambil satu batang emas. Nggak taunya menurut informasi yang Mimin dapat dari Detik nih, ternyata penemuan emas batangan sekaligus koin kuno itu hanyalah hoax alias nggak bener. Karena peristiwa ini, Kepala Desa Bone yakni Sudirman pun harus berurusan sama pihak kepolisian karena dengan sengaja menyebar berita bohong. Cerita itu rupanya sengaja dikarang Sudirman demi keuntungan pribadi. Jadi sebenarnya nih, beliau ini berencana untuk menjual pekarangan miliknya. Nah, supaya harga jual tanahnya meningkat, Pak Sudirman ini sengaja mengubur emas batangan palsu di pekarangannya sendiri dan sengaja menyebarkan informasi hoax ke penduduk setempat. Tapi bukannya untung, yang jelas Pak Sudirman harus menerima nasib kalau kelakuannya justru membuat dirinya berurusan sama pihak kepolisian. Beberapa waktu lalu, warga desa Lok Golumpang, Kecamatan Setiabakti, Aceh Jaya sempat dihebohkan dengan temuan benda mirip dengan peti batu. Apalagi dalam video diunggah oleh channel Serambi TV menyebutkan, banyak yang menduga kalau batu aneh tersebut sebenarnya merupakan peti batu atau sarkofagus yang bisa dijadikan sebagai tempat untuk menyimpan jenazah. Namun ada juga pihak yang beranggapan bahwa benda itu adalah peti mayat atau peti harta karun orang zaman dahulu yang diduga sudah tertanam dan menyatu dengan bebatuan pegunungan ribuan tahun silam. Kira-kira bener gak ya? Meragukan sih. Itu peti, tapi banyak orang yang memprediksi itu adalah sebagai kuburan penempatan tulang berbakalan. Nah, untuk mencari tahu kebenarannya, menurut informasi yang Mimin dapat dari Serambi TV, para arkeolog dari tim peneliti Balai Arkeologi Sumatera Utara pun melakukan penelitian terkait dugaan batu yang disebut sebagai sarkofagus itu. Balai Arkeologi Sumatera Utara mulai melakukan penelitian. Kepala Balai Arkeologi Sumatera Utara menjelaskan jika timnya sedang berusaha untuk menguak misteri batu yang selama ini diduga sebagai peti mayat ataupun harta karun. Nah, apakah hal semacam itu kita belum tahu karena kita tidak melakukan penelitian terlalu jauh. Baru kita memverifikasi lubang ini saja. Ya. Ada peristiwa menarik dialami oleh seorang nelayan asal Palangkaraya karena bukannya mendapat ikan, namun dilansir dari Borneo News, nelayan bernama Muhammad Yusuf tersebut secara mengejutkan justru mendapatkan patung kuda berwarna emas saat menjala ikan di Sungai Kahayan. Katanya sampai menemukan benda yang berupa kuda dari Kuningan. Kuat dugaan nih, benda yang ditemukan oleh nelayan satu ini merupakan peninggalan kuno yang sudah berusia ratusan tahun. Dilihat dari bentuknya sih meyakinkan ya kalau patung kuda emas ini merupakan peninggalan kuno. Namun setelah Mimin telusuri lebih dalam, sayangnya menurut informasi yang dikutip dari Tribun News, ternyata patung kuda emas itu hanyalah imitasi alias bukan merupakan emas murni yang selama ini dipercaya orang. Diduga nih patung kuda emas itu dibuang oleh seseorang di jembatan Kahayan. Nggak jadi orang kaya deh. Belum lama ini, genteng rumah milik warga di Lumajang, Jawa Timur bikin geger. Gimana nggak coba? Menurut lansiran dari Jawa Pos nih, ratusan genteng tersebut memiliki logo Palu Arit. Padahal nih, sudah sejak lama logo tersebut dimusnahkan dan dilarang beredar karena merupakan simbol dari organisasi terlarang PKI.
Pada awalnya si pemilik rumah yakni Pak Mahfud pun kaget dengan penemuan itu. Dia mengaku tak tahu di sekitar rumahnya telah ditemukan genteng berlogo Palu Arit. Informasi tersebut justru diketahuinya dari aparat desa dan koramil setempat. Setelah diselidiki oleh pihak keamanan setempat, dilansir dari Detik, rupanya ratusan genteng berlogo Palu Arit itu merupakan hasil produksi lama, tepatnya di tahun 1962. Apalagi saat ditemukan, genteng tersebut dalam keadaan berlumut dan berdebu. Jadi berbarengan dengan informasi ini bisa dipastikan kalau di Lumajang memang tidak ada organisasi terlarang yang selama ini diyakini orang banyak ya. Benda yang ditemukan warga Yogyakarta di Pantai Gelagah sempat bikin warga geger. Pasalnya dikutip dari Merdeka, benda yang ditemukan itu merupakan logam mirip emas. Yang menariknya terdapat gambar Presiden Republik Indonesia pertama yakni Soekarno. Selain ada gambar presiden, pada emas batangan itu juga terdapat gambar burung Garuda serta padi bertuliskan LM 24 karat. Nah, setelah Mimin telusuri lebih dalam, ada sejumlah fakta menarik yang sempat dipublish sama artikel dari Merdeka. Disebutkan nih, jika batang logam yang mirip emas di batangan tersebut diduga merupakan harta karun peninggalan Presiden Soekarno. Apalagi pada emas tersebut memang terdapat ukiran gambar Presiden pertama Indonesia. Selain itu, melihat tempat ditemukannya, ternyata Pantai Gelagah sering dijadikan sebagai tempat ritual dan larung sesaji yang diyakini warga memiliki daya magis dan mistis. Selain itu, saat ditemukan puluhan batang logam mirip emas itu berada dalam kotak besi tertanam di dalam pasir. Nah, itu tadi temuan menghebohkan dengan fakta yang tak terduga. Udah capek bahas penemuan mulu. Sekali-kali nggak ada yang mau nemuin Mimin apa nih?